Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur kita sekalipun Allah memberi kita nikmat. Buktinya 3 hari 3 malam saja kita tidak bisa tidur, nikmat tidur itu dicabut dari kita. Hari keempat mungkin kita akan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kita akan diberi obat penenang, dan karena kita dianggap stres, itu 3 hari saja tidak bisa tidur. Ini menunjukkan bahwa dalam tidur itu pun ternyata Allah memberi kita nikmat. Tapi jujur, pernahkah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat tidur? Bahkan sesudah sholat pun kita lupa meminta kepada Allah. Biasanya kalau sudah sakit kepala, sudah pusing, nggak bisa tidur, baru kita terasa bahwa tidur itu adalah nikmat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari yang telah dijanjikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian malam ini kita akan membahas tentang kajian seputar tuntunan kurban. Ini kajian yang memang rutin dibahas menjelang hari raya kurban. Meski berulang-ulang, kajian ini tidak pernah membosankan, karena ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui. Dan meski kita sudah mengetahuinya, nanti di lapangan masih tetap akan kita jumpai berapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama dalam pelaksanaan penyembelihan sampai pendistribusian daging kurban. Dan itu sebabnya masalah ini perlu kita ulang-ulang setiap tahunnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kurban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawabnya iya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dirikanlah salat untuk Rabbmu, kemudian berkurbanlah. Karena dalam ayat ini Allah memulai fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya di sanalah dirikanlah salat dahulu, baru kemudian berkurban. Maka tidak sah hewan kurban yang disembelih sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, apabila sesembelihan itu dimaksudkan untuk berkurban. Jadi kalau niatnya memang niat untuk kurban, maka tidak sah. Tapi kalau niatnya memang untuk disembelih dan dagingnya kemudian dimasak, dibagi-bagikan, maka dia termasuk bagian sesembelihan yang halal dan sah. Tidak ada masalah.
Tapi kalau niatnya untuk dikurbankan maka tidak sah. Seorang sahabat pernah melakukan hal ini, maka diusuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengulangnya kembali dengan mencari hewan lain sesudah salat Idul Adha. Bagaimana kalau kondisinya darurat misalnya? Nah, ini lain hal. Kalau kondisi darurat tiba-tiba patah kakinya, terjatuh mengamuk di pagi itu, dan tidak ada jalan yang bisa dilakukan karena dia berlari, talinya tersangkut, lehernya tergantung, ini sudah sakarat, harus disembelih. Maka disembelih, tapi sembelihannya tetap bukan sembelihan hewan kurban. Ya, pernah beberapa kasus di Pekanbaru itu mengamuk sapinya, lari ke tengah jalan dan dia bawa tanduk kan gitu ya. Maka setiap yang didekatinya ditanduk, akhirnya ditembak. Ya. Nah, tapi panitia peserta kurban sepakat untuk berkurban kembali. Berkurban kembali dengan cara membeli sapinya lagi, dan yang itu tetap disembelih sebagai sesembelihan mereka yang dibagikan dagingnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Syekh Abdullah bin Abu Bassam, beliau mengatakan, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban adalah menyembelih hewan yang dimaksud kurban, yakni sesudah salat Idul Adha. Dan hewan yang dimaksud adalah hewan bahimatul an'am. 3 jenis hewan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah unta, kemudian sapi, dan kambing. Yang sejenis dengan kambing yang sebut-sebut juga oleh para ulama adalah domba. Kemudian yang sejenis dengan sapi yang ada di Indonesia dan biasa dilakukan itu adalah kerbau. Maka kerbau itu termasuk dalam golongan sapi, sementara domba masuk dalam golongan kambing. Ini hewan yang disebutkan. Bahkan untuk sapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu surah dalam Al-Quran terdiri dari 286 ayat, surah berjudul Al-Baqarah, yakni sapi. Bapak Ibu yang berbahagia, keutamaan berkurban pada hari raya kurban itu sangat tinggi dan besar pahalanya. Karena tidak ada sesembelihan yang lebih tinggi dan lebih mulia pada hari itu melainkan sesembelihan hewan kurban. Bahkan hari raya itu menjadi besar, melebihi besarnya hari raya Idul Fitri. Sebagian kita bahkan menganggap Idul Fitri adalah hari raya besar, hari raya akbar. Karena apa? Selama 30 hari kita menahan dari haus dan lapar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimerdekakan pada tanggal 1 Syawal, lalu kita berhari raya bergembira di hari itu. Ternyata hari raya Idul Adha disebut sebagai hari raya akbar, hari raya besar yang lebih besar nilainya daripada hari raya Idul Fitri. Kita melihat dari mana? Pertama, di hari raya Idul Fitri kita disunnahkan bertakbir hanya pada hari itu saja, tanggal 1 Syawal, mulai dari malamnya 30 Ramadan malamnya, kemudian sampai besok malamnya tanggal 1 Syawal. Itu kita dianjurkan untuk senantiasa bertakbir. Tapi hari raya Idul Adha, selain pada hari raya itu, kita masih tetap disuruh bertakbir selama 3 hari sesudahnya, yakni pada hari Tasyrik. Maka selama 4 hari kita bertakbir memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena apa lagi? Karena pada hari itu berhimpun di antaranya haji, kemudian salat yang dilaksanakan bersama oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi seluruh kaum muslimin yang berada di penjuru dunia. Hari itu dikucurkan darah hewan yang dikurbankan untuk Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak ada penyembelihan melebihi banyaknya pada hari itu. Dan hari itu juga dibagikan daging-daging kurban sebagai bentuk sedekah dan setiap orang-orang yang berkurban untuk seluruh kaum muslimin. Bahkan sebagian daging yang dikurbankan seperti yang dikurbankan di tanah suci Mekah ataupun di Madinah,
maka daging-daging ini diantarkan atau dikirimkan ke tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh kaum muslimin untuk bisa berkurban ke sana. Ini menunjukkan bahwa hari itu istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hari raya akbar itu pada hari raya Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum berkurban para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib minimal 1 kali bagi 1 kepala keluarga. 1 kepala keluarga wajib minimal 1 kali. 1 kali, ada perselisihan pendapat lagi, apakah 1 kali itu untuk 1 ekor kambing atau untuk 1 ekor sapi. Artinya, apakah 1 ekor sapi itu disembelih sebanyak 7 kali berturut-turut sebanyak 7 tahun, atau cukup dengan 1 kali berkurban sapi atau 1 kali berkurban kambing? Maka tidak ada yang menjelaskan secara khusus apakah diutamakan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, akan tetapi disebutkan bahwa dia berkurban minimal 1 kali, dan itu setidaknya dengan kambing. Artinya dia sudah mengucurkan 1 nyawa, sudah menyembelih 1 nyawa, mengorbankan 1 ekor kambing, dan sudah mengucurkan darahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa Allah tidak memandang kepada besarnya hewan kurban. Allah juga tidak memandang kepada banyaknya daging kurban yang disembelih. Bahkan Allah tidak melihat kepada banyaknya darah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang dilihat oleh Allah adalah tingkat ketakwaan kita. Kalau ketakwaan ini yang dimaksud di sini adalah keikhlasan kita membeli sapi kurban atau kambing untuk kurban itu betul-betul karena mengharapkan ridha Allah, maka itulah yang paling tinggi. Apakah dia hewan yang paling gemuk atau mungkin itu yang dia mampu? Duitnya cuma 2 juta, akhirnya dibelikan kambing. Dapatlah kambing sudah memenuhi syarat 2 tahun atau 1 tahun, tetapi badannya tidak terlalu gemuk. Karena kalau yang gemuk harus 2.800.000 misalnya, atau harus 3 juta. Dia beli hanya dengan harga 2 juta. Maka itu yang dia dapat dan itu yang dia mampu, maka itulah yang terbaik baginya. Tapi kalau dia mampu membeli dengan harga yang bagus, orang membeli sapi seharga 17, dia beli harga 20 juta, atau dia sanggup dengan harga 35 juta, dan dia ikhlas untuk membelinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka silakan. Tidak ada larangan baginya, karena yang dituntut oleh Allah adalah keikhlasan. Nah, apa ini maksud dengan ikhlas di sana, dan apa ini maksud dengan takwa di sana? La yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang dimaksud dengan takwa di sana mana? Ketika sudah sampai kepadanya khabar bahwa ini sudah mendekati hari-hari berkurban dan dia mampu untuk berkurban, lalu dia bersegera untuk berkurban. Para sahabat dahulu, kalau khusus berkaitan dengan hewan kurban, mereka sudah membeli hewan itu 6 bulan sebelum pelaksanaan hari raya Idul Adha. Kemudian hewan itu digemukkan oleh mereka. Dicarilah mungkin yang ukurannya belum sampai, apakah belum sampai 1 tahun, umur 8 bulan atau 9 bulan, atau mungkin sudah 1 tahun tapi ukurannya tidak terlalu gemuk sehingga hewannya bisa dibeli dengan harga murah, lalu digemukkan oleh mereka. Begitu sudah gemuk, sudah bagus kondisinya, barulah mereka mengorbankan hewan tersebut, dan itu menjadi hewan kurban mereka. Yang terbaik memang seperti itu, kita mencarinya sendiri sehingga tidak banyak upat puji di belakang. Biasanya kalau sudah diserahkan ke panitia, ada saja peserta kurban yang ngoceh, ada saja. Kenapa hewan kami berbeda dengan hewan kelompok 1? Kelompok 1 lebih besar hewannya, ya. Kenapa kelompok 2 itu lebih besar hewannya, sementara kami kelompok 7 kecil? Padahal kalau dibawa nanti ke rapat ribut. Kenapa? Kelompok 7 baru membayar 2 hari menjelang Lebaran. Hewannya sudah banyak dipilih orang.
Sementara kelompok 1, kelompok 2 jauh-jauh hari sudah nyetor dan hewan sudah ditandai. Ini hewan akan kami beli, beratnya sekian. Disebutkan 80, betul-betul jumpa kita 80. Yang belakangan yang terakhir disebutkan 80 juga tapi jumpanya 60 atau 56. Nah, akhirnya muncullah 4 celah. Ini Bapak Ibu yang berbahagia perlu kita sikapi. Dan yang kedua, kalau sudah kita serahkan kepada panitia, kalau kita ingin berkurban sudah diserahkan ke panitia, jangan ada lagi gunjingan di belakang. Serahkan, dan itulah bentuk ketakwaan kita. Serahkan semua urusannya. Kalau ada yang berkhianat dalam pembeliannya, maka mereka akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan bertanggung jawab. Begitu juga terhadap panitia penyembelihan hewan. Ya. Bayangkan orang mengeluarkan uang untuk bisa berkurban, dia cuma bawa parang atau sebagian bawa pisau cutter saja, itu bisa bawa tulang satu batang pulang. Orang berkurban mengeluarkan uang jutaan rupiah, dia modal pisau cutter saja, pulang sudah satu kantong bawa daging. Nah, itu hati-hati, karena di mana letak keikhlasan kita. Dan semua ini perlu dibicarakan. Kalau perlu ya 1 minggu menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu disepakati. Ini tulang boleh nggak dipotong dan diberikan kepada panitia sebagai upah lelah mereka. Atau peserta kurban mengirimkan utusan sehingga tidak perlu diubah. Nanti yang akan ikut menyembelih di sana anak saya, suami saya, sehingga tidak perlu diupah karena memang kami yang berkurban. Kalau bisa seperti itu tentu lebih bagus. Sehingga pernah ketika kami ketatkan masalah ini di tempat penyembelihan hewan kurban, dikikis habis Pak, betul-betul tulang putih saja lagi, tidak ada daging lagi, nempel di tulang itu sehingga tidak ada yang minat bawa daging itu, tulang itu tidak ada minat lagi, bersih. Tapi kalau dibolehkan, Bapak lihatlah, silakan diperhatikan. Apabila sudah dibolehkan atau diizinkan, banyak daging yang masih menempel di tulang, karena daging itu yang akan disup. Kalau tidak ada dagingnya lagi tidak enak, ya. Harimau saja nggak makan tulangnya kan. Setelah dimakan, tangkap sapinya, dimakan dagingnya, tulang ditinggalkan. Tapi kita tidak seperti itu. Sampai sum-sum di dalam tulang itu pun dipotong, dibelah, disedot. Luar biasa. Wajar kalau iblis mengatakan ketika ruh belum masuk ke dalam jasad Adam, iblis masuk terkadang lewat hidung, lewat telinga. Begitu dilihat rongga di dalam ini, dia katakan ini makhluk yang rakus. Manusia ini makhluk yang rakus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang jenis-jenis hewan kurban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna manasakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan kurban atau hewan-hewan ternak min bahimatil an'am, dari hewan yang diternak. Bahimatil an'am itu hewan yang memang diternak oleh manusia. Kalau kita kan termasuk sejenis sapi, itu kerbau juga diternak. Maka hewan yang liar itu termasuk hewan yang perlu kita berhati-hati untuk membawanya. Bapak Ibu, kalau kami di Rohul sana biasanya membeli sapi Bali itu dari daerah Sumatera Barat, namanya daerah Desa Sialang, dari Pangkalan itu masuk. Tapi kalau di sana beli sapi Pak, itu dilihat sapinya lewat. Nah, itu yang 12 ekor itu sapi saya. Silakan kalian tangkap 1 ekor sekian. Itu sudah dihitung oleh pemiliknya dengan harga upah tangkapnya. Ya, harga sekian, jauh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh sebagian penjual. Kalau orang jual 16, dia mau jual 14, silakan, tapi tangkap sendiri. Itu Pak, kalau sudah dapat dimasukkan ke mobil, begitu keluar sampai ke tempat kita, siapapun yang megang talinya, kalau cuma 1 orang diseret. Bukan kita yang nyeret sapi, tapi kita yang diseret sapi.
Maka setiap tali itu harus dibuat kayu, diikat supaya kalau dia lari, kayu tadi nyangkut, maka hewan tadi berhenti. Tapi tidak jarang hewan yang seperti ini melompat dari mobilnya. Dan ini resiko. Kalau hewan seperti itu yang dibeli oleh panitia, maka panitia bertanggung jawab untuk menggantinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, adab diantara menyembelih hewan itu dibawa dengan tenang, ditarik, digiring dia, dibawa dengan tenang tanpa ada paksaan. Tapi perhatikan hewan-hewan sapi Bali yang kita potong. 4-5 orang menyeretnya, menumbangkannya, belum lagi mengikatnya. Itu terkadang main terek, hidungnya itu sudah berlumuran darah. Hewan itu sudah mati duluan ruhnya sebelum lehernya dipotong. Dan itu menyebabkan daging tidak enak. Rasulullah SAW pernah menegur seorang yang menyembelih hewan itu sendiri. Dia tangkap sendiri, dia tumbangkan sendiri, kemudian dia ikat kakinya. Lalu setelah tumbang, memperlihatkan keperkasaannya kepada orang banyak. Diletakkan kakinya di atas sapi tadi, di atas perut sapi tadi. Lihat, saya sendiri saja bisa menumbangkan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini termasuk orang yang tidak punya adab. Jadi ada cara-cara yang lebih tenang, buat lebih tenang. Di sebagian tempat saya melihat, kalau dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, ada dibuat semacam lubang, kemudian dikelilingi oleh plastik hitam. Seakan-akan ini kamar mandi umum. Jadi hewan tadi masuk ke sana, hewan yang lain tidak melihat. Ketika dilakukan penyembelihan, hewan ini berontak, tapi hewan lain tidak melihat. Kalau unta, Pak, itu ketika dia melihat teman yang lainnya dipotong, ditusuk lehernya ini, dia kan tidak disembelih seperti ini ya. Cuman ditusuk saja, keluar darah dari sini, maka dia akan tumbang. Itu akan tampak mengalir dari matanya itu air tanda kesedihannya. Akan tampak. Begitu juga sebagian sapi yang meski mereka sudah tahu bahwa takdirnya dia akan disembelih dan mereka redo karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau cara dan adabnya tidak bagus, maka ini juga tidak dibolehkan. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang sambil meletakkan kakinya di atas perut sapi, dia di situ pula mengasah pisau. Ini tidak boleh. Bahkan itu sebabnya ketika hewan tadi sudah tumbang, kalau rasa-rasa tidak mungkin kita menghindari, mengasah pisau dan sebagainya, boleh ditutup matanya. Seperti kuda ditutup matanya ketika berjalan agar dia tidak grogi di tengah jalan. Ya biarkan ditutup matanya. Nah, kalau seandainya mampu kita, maka hindari hal-hal yang seperti ini, karena ini bagian dari adab ketika kita akan menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu ekor kambing itu cukup untuk satu orang atau satu keluarga. Bahkan Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban dalam bentuk kambing itu pernah 100 ekor dalam 1 tahun. Satu kali hari raya itu dibawa 100 ekor dan kemudian disebutkan satu persatu namanya. Ya Allah, ini kurban untukku, kemudian disembelih. Ya Allah, ini kurban atas nama istriku Fulanah bin Fulan. Ini kurban atas nama istriku Fulanah bin Fulan. Sampai semua namanya disebutkan, dilanjutkan dengan nama anaknya, nama cucunya, lalu nama para sahabat yang dia kenal. Sampai tidak ingat lagi, lalu dia katakan, ini untuk kaum muslimin yang tidak aku kenal namanya dan tidak aku tahu tempatnya. Tidak tahu daerahnya di mana. Diniatkan seperti itu saking banyaknya dia berkurban setiap tahunnya. Setelah 60 ekor baru diberikan kepada Ali agar Ali melanjutkan pemotongan hewan kurbannya. Jadi pemilik hewan kurban dialah yang terbaik menyembelih hewan kurban. Kalau begitu berarti lebih baik dengan kambing, Ustaz? Iya. Karena kita menyembelihnya sendiri. Tapi kalau kita sanggup dengan sapi, maka tidak ada larangan. Ya tidak ada larangan, karena kalau kita sanggup dengan sapi berarti ya kita membeli sapi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang yang berkurban
setiap orang yang berkurban, apabila kepala keluarganya sudah berkurban, maka gugur hukum wajib bagi anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apabila kepala keluarganya sudah berkurban, karena pahala kurban akan diberikan juga kepada seluruh anggota keluarganya. Nah, sementara kita kan saling berdebat. Tahun kemarin kan abang, tahun ini saya lagi. Ya, tahun kemarin abang, tahun ini saya lagi. Ya, tahun besok nama anak kita yang pertama, tahun besok anak yang kedua. Tidak perlu seperti itu. Ketika nama suami sudah dituliskan di sana, maka seluruh anggota keluarga, kalau sudah diniatkan, maka semuanya akan dapat pahala. Dan bagaimana kalau seandainya kita punya kemampuan setiap tahun berkurban, dianjurkan untuk berkurban. Kan ini syiar. Maka setiap kaum muslimin dianjurkan untuk berkurban setiap tahunnya selagi dia mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Berkurban pada hari itu tinggi nilainya dibandingkan dengan amal ibadah yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dahulu menunggu hari raya Idul Adha, lalu mereka membeli sapi atau kambing, kemudian diternak selama lebih kurang 6 bulan untuk dikurbankan. Maka begitu juga ketika mereka akan memasuki bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka minta dipanjangkan umurnya, disampaikan umurnya menjelang Ramadan datang. Dan setelah Ramadan berlalu 6 bulan pula lamanya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadahnya di bulan Ramadan itu. Nah, ini kan sangat berbeda dengan kita. Kita biasanya berkurban sudah mendesak ke hari raya. Dan ketika panitia datang sekalipun ke rumahnya mengumpulkan uang untuk hewan kurban, padahal namanya sudah ditulis. Namanya sudah ditulis. Itu kalau nggak ditulis, resikonya besar ini. Ya, datang nanti uang nggak ada. Kenapa namanya belum tertulis? Tapi kalau namanya sudah ditulis mungkin akan sedikit lebih cepat. Tetapi ketika dijemput sekalipun, tunggulah beberapa hari lagi, tunggulah beberapa hari lagi. Dan ini tidak baik. Sebaiknya kalau memang bisa kita segerakan agar panitia leluasa memilih hewan yang lebih besar. Kalau perlu dia bawa uang cash 17 juta, 18 juta satu ekor. Ini uang cash, kami mau yang besar. Dan itu lebih bagus. Dan disitulah tingkat keikhlasan kita. Kalau tidak, panitia payah Pak, susah menyusunnya. Nah kemudian ketika kita akan berkurban, perlu menjadi perhatian kita bersama berapa nilai kurban kita. Misalnya di masjid ini 2.500.000. Kemudian karena kita akan ada biaya pemotongan, kemudian beli plastik, beli tarpal, beli minuman, dan itu diambil dari dana ini, maka 150.000 dipotong dari dana itu setiap orangnya, sehingga hewan yang kurban yang dibeli hanya 2.350.000. Nah, yang perlu disampaikan, kalau memang ada pemotongan itu, maka pemotongan ini sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kelompok nama atau kelompok pembelian hewan kurban. Cukup sampaikan hewan kurban kita tahun ini dibeli dengan harga 2.350.000 dikali 7. Itulah jumlahnya. Yang 150 tidak perlu digabungkan, karena ini akan membuat pemahaman setiap peserta kurban itu bias. Di sini 2.500.000, di sana 2.500.000, tapi di sana lebih besar sapinya. Padahal 2.500.000 di sana full 2.500.000 kali 7 dibelikan ke harga sapi. Di sini 2.500.000 itu sudah dipotong 150 dikali 7 untuk biaya personal dan sebagainya. Dan pemotongan itu kalau tidak diketahui dengan jelas oleh peserta kurban, ini yang membuat fitnah di belakang hari. Maka jelaskan ini dengan baik, bahwa pembelian hewan kurban sekian. Kalau perlu yang 150 biaya personal ini tidak dimasukkan ke dalam harga sapi. Cukup di luar saja. Dan itu dibolehkan bagi siapa saja yang ingin berkurban. Dengan cara ini, saya tidak sanggup ikut berkurban tahun ini, tapi untuk plastik saya yang beli, untuk tarpal saya yang beli,
Untuk makan saya yang beli. Sahabat dahulu, saya potong kambing ya Rasulullah, tapi mohon dipotong sesudah hari raya, biar dia termasuk kurban. Kambing itu mohon dimasak untuk dimakan oleh kaum muslimin. Jadi disengaja membeli kambing satu untuk dikorbankan, dan dia minta dagingnya dimasak agar daging yang itu dimakan langsung oleh kaum muslimin. Ini kan pasti Pak, dimasak, dan orang yang makannya di sana, orang yang bekerja, orang yang memakannya di sana kaum muslimin. Kalau sudah dionggok plastik-plastik disebarkan, itu boleh jadi yang non muslim terkadang juga menerima daging itu. Nah, ini menjadi perhatian bagi setiap para sahabat ketika mereka ingin berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berkurban dengan unta, maka berkurban maksimal 10 orang. Kalau dengan sapi maksimal 7 orang. Kalau dengan kambing 1 orang. Maksimal itu artinya batas paling banyak. Artinya kalau kurang dari 7 apakah boleh? Maka boleh. Seperti berkurban 1 ekor sapi untuk 1 orang. Dia sanggup, ya silakan. Maka ini menunjukkan bahwa 7 atau 10 itu adalah batas maksimalnya. Ketentuan untuk sapi dan unta tadi itu dijelaskan oleh para ulama tentang jumlahnya. 7 dan 10 itu adalah batas maksimalnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang yang berkurban ini arisan? Ada di beberapa tempat, kalau saya tidak salah di Pekanbaru ini yang ngetren itu sekolah mengumpulkan uang dari murid-muridnya. Ya, apakah 100.000 per anak atau 50.000 per anak. Lalu setelah uang itu sampai senilai harga 1 sapi, dibeli sapi kemudian disembelihkan di sekolahnya, dan diumumkan bahwa kita berkurban di sekolah. Alasannya mengajar kepada anak-anak bagaimana cara berkurban. Jadi diajarkan kepada mereka cara berkurban, cara menyembelih, cara mengumpulkan daging. Tapi yang mereka lakukan adalah satu kesalahan. Mereka mengajarkan kebaikan dengan cara yang salah. Kalau memang ingin diajarkan kebaikan, sampaikan dari kecil, sejak mereka kecil, bahwa untuk 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, dan 1 unta 10 orang. Sampaikan saja. Siapa di antara kalian orang tuanya yang mampu berkurban? Ayo berkurban di tempat kita. Ajak orang tuanya untuk berkurban. Jangan anaknya disuruh nyumbang. Ini terjadi Pak. Di beberapa sekolah di Pekanbaru, berkurban 2 ekor sapi, tapi pesertanya lebih 100 orang. Ya, 2 ekor sapi lebih 100 orang. 100 anak yang nyumbang. Ada yang 100.000, ada yang 50.000 dikumpulkan kemudian dibelikan sapi. Maka ini tidak benar, dan ini tidak bukan dinamakan kurban. Ya, bukan dinamakan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya dia berkurban kemudian dengan cara arisan. Nah, ada sebagian kaum muslimin mengumpulkan uang setiap bulannya, dikumpulkan. Pas giliran dapat kemudian dibayarkan untuk kurban. Silakan kalau arisannya itu dia laksanakan sebelum pembelian hewan kurban. Artinya dia kumpulkan uangnya, kemudian nanti ketika sudah sampai dia beli. Ya, ini sama seperti dia menabung. Tetapi kalau seandainya dia bersama-sama melakukan kurban, misalnya hari ini kita nyumbang 7 orang, lalu atau 10 orang, kita bantu si A. Si A kita beri dia uang 2.500.000 karena kita ada 10 orang, 250 kali 10. Nah, untuk tahun ini kamu kurban. Ini uang kami 250, 10 orang. Jadi dapatlah dia uang 2.500.000, dia ikut kurban. Tahun besok dia pula yang bayar 250, si B pula yang berkurban. Tahun besoknya lagi mereka lagi yang menyumbang 250, si C lagi yang berkurban. Maka ini bukan penyembelihan hewan kurban. Kan ini tidak termasuk dalam syariat yang dianjurkan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika dahulu ada kuota untuk naik haji itu melalui talangan haji, itu kan sangat memudahkan bagi kaum muslimin. Sangat memudahkan. Dari sisi kita bicara logika bahwa ini adalah perkara yang sangat baik.
Orang yang tidak mampu pasti bisa haji gitu. Karena dia menabung dalam jangka 10 sampai 15 tahun sementara namanya sudah terdaftar. Siapa yang tidak senang? Tapi ternyata mudaratnya besar. Begitu ini dibuka, yang sebelumnya hanya nunggu 2 tahun, akhirnya menunggu 25 tahun. Terakhir ada yang menunggu sampai 30 tahun. Karena apa? Yang tidak mampu ikut ngantri. Padahal yang diwajibkan untuk haji adalah orang yang mampu. Tapi karena ada talangan, akhirnya mereka ikut ngantri di sana. Padahal dia belum wajib haji. Maka yang tidak wajib haji karena tidak mampu, jangan paksakan diri, kan ini memberatkan. Sementara agama Islam itu tidak memberatkan. Begitu juga dengan kurban. Kalau harus arisan, minjam duit sana sini, ya kalau terbayar tahun depan. Bayangkan kalau sekali setahun kita nyumbang 10 orang, berarti ada waktu 9 tahun kita mencicil hutang kita meskipun cuma 250. Tapi siapa yang bisa jamin bahwa kita hidup 9 tahun lagi? Bismillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, arisan yang seperti ini maka ini tidak dibolehkan. Karena arisan ini banyak di antara mereka yang mengambil contohnya dari pembuatan rumah. Berkeluarga, satu keluarga ada 9 orang adik-beradik. Tahun ini kita bangun rumah kakak yang paling tua ya, masing-masing nyumbang. Saya nyumbang 10 sak semen. Besok giliran saya, dia balikkan yang 10 sak semen itu. Nah, dibuat cara seperti ini ke hewan kurban, ini tidak benar. Ya, ini tidak dibolehkan, dan cara seperti ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya seseorang punya hutang dan hutang itu sudah jatuh tempo, sementara tahun itu dia ingin berkurban. Uang satu-satunya yang ada adalah uang yang akan dijadikan untuk melunasi hutang. Hutangnya 3 juta. Dia juga megang uang 3 juta. Cuman kalau dia bayar uang 3 juta ini dibayarkan ke hutangnya, maka dia tidak bisa berkurban. Dan kalau dia berkurban, hutangnya tidak dilunasi, maka tidak boleh baginya berkurban sampai hutangnya itu dilunasi. Kecuali hutang ini belum jatuh tempo. Hutang belum jatuh tempo, atau kalau hutang itu sudah jatuh tempo, ada yang kira-kira dalam beberapa hari kita sepakati dengan orang yang memberi kita hutang, Pak, saya pakai uang ini dulu, dalam beberapa hari ke depan insya Allah saya ganti karena saya sedang menjual ini dan itu diketahui oleh orang yang memberi kita hutang, kemudian dia mengizinkan, maka boleh. Oke, silakanlah Bapak berkurban tahun ini. Alhamdulillah dengan berkurbannya Bapak bertambah peserta kurban di tempat kita. Tapi ingat ya, selesai itu hutang tetap bayar. Ya, boleh. Maka dia berhutang, meminjamkan uang ini, kemudian ada penggantinya. Tapi kalau tidak, maka sebaiknya bayar hutang, lunasi hutang, dan kemudian baru berpikir untuk berkurban. Bapak Ibu yang berbahagia, meski kewajiban berkurban itu jatuh hukumnya kepada kepala keluarga, dan apabila kepala keluarga sudah berkurban, maka hukum wajib tidak jatuh lagi kepada, gugur hukum wajib kepada istri dan anak-anaknya. Tapi ketika anak laki-lakinya besok menikah dan menjadi kepala keluarga, datang kembali hukum wajib itu kepadanya. Artinya dia wajib lagi berkurban minimal satu kali. Tapi kalau dia sanggup setiap tahunnya berkurban, maka tidak ada larangan baginya untuk setiap tahunnya berkurban. Semakin banyak hewan yang dikurbankan, maka semakin banyak pahala. Dan ketahuilah, kita tidak tahu hewan yang mana yang paling kita ikhlas, dan sembelihan yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh jadi 10 kali kita berkurban atau 10 kali kita haji, tapi haji yang 10 kali itu atau kurban yang 10 kali itu ternyata tidak diterima. Karena setiap hari cerita kita itu saja. Tahun ini kemarin kalau nggak ikut saya kurban, nggak jadi kurban. Kenapa? Cuma 6 orang. Kalau nggak masuk saya, nggak jadi kurban. Nah, coba bayangkan. Padahal kalaupun cuma 6 orang, mereka bisa beli kambing, tetap akan berkurban gitu. Cuman dia merasa bahwa dia sebagai pahlawan. Kalau saya nggak ikut tahun kemarin, maka nggak jadi kurban. Habis tuh Pak, layah batona amaluka. Kami hapus amal pahalanya, kata Allah.
Ya, begitu juga dengan dagingnya. Itu kemarin kalau nggak saya yang milih sapinya, na'udzubillah, sapi yang ditawarkan kurus-kurus. Nah, untung ada saya. Nah, ini bahaya lagi ini. Untung ada saya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hal-hal yang seperti ini perlu disembunyikan ke dalam hati yang paling dalam. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Muncul sifat syirik itu, sifat ria, ingin dipuji itu, hapus dia. Terhapus amal pahalanya. Bahkan amal pahala itu seperti debu yang diletakkan di atas batu yang licin. Apabila disirami dengan air, maka hanyutlah dia dan tenggelamlah. Amal pahalanya akan hilang. Kemudian hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang berkurban ini, diantaranya adalah tentang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Kita berkurban atas nama ayah dan ibu kita, lalu kita tulis di sana almarhum, almarhumah. Itu biasa yang disebut oleh kaum muslimin, disebut nama orang tua yang sudah meninggal. Maka sepakat para ulama, sebaiknya tidak berkurban atas nama orang yang sudah meninggal kalau dia untuk satu orang. Jadi satu ekor kambing ditulis atas nama almarhum atau almarhumah fulan atau fulana, maka ini sebaiknya dihindari. Tapi kalau masuk dalam kelompok orang yang berkurban, ada 6 orang yang namanya orangnya masih hidup, kurban A, B, C, D, E, kemudian yang kelima atau yang keenam muncul satu nama, orangnya sudah meninggal, dan itu dibolehkan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui bahwa setiap anak laki-laki yang berkurban, kalaupun dia sudah menjadi kepala keluarga, setiap kali dia berkurban, maka kedua orang tuanya termasuk mendapatkan pahala dari dia berkurban. Karena seluruh harta anak laki-laki menjadi harta penuh kedua orang tuanya. Jadi ayah dan ibunya berhak mengambil harta anaknya. Sehingga ketika anaknya berkurban atas nama ibunya atau atas nama ayahnya, tidak ada istri yang boleh melarangnya. Karena ini harta penuh milik orang tuanya, perlu diketahui. Sebaliknya, harta milik istri itu penuh milik dia, kecuali dia mengikhlaskan untuk suaminya. Nah, oleh karena itu, ketika dia berkurban, meskipun tidak menyebut nama orang tuanya, pahala tetap akan sampai. Saya khawatir Ustaz, orang tua saya di dalam kubur itu tersiksa, maka saya berkurban tahun ini atas nama dia. Kalaupun kita tidak meniatkan atas nama orang tua, kita berkurban, maka pahalanya tetap sampai kepada mereka. Pahala yang mana? Pahala ketika mereka mengajarkan kita kebaikan. Pahala ketika kita berkurban dari harta kita yang bersih, yang diajarkan oleh orang tua kita kebaikan untuk mengambil harta-harta yang bersih. Dan pahala bagaimana mendidik kita agar mau menjadi orang yang berkurban. Maka semua itu akan sampai kepada kedua orang tua. Maka istri, anak, dan kedua orang tuanya memperoleh pahala yang sama tanpa dikurangi pahala orang yang berkurban sedikit pun. Berapa? 1 menit lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian hewan kurban sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau unta berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing berumur 1 tahun, kemudian kalau domba boleh berumur 6 bulan kalau memang tidak ditemukan. Kalau kambing juga tidak ditemukan berumur 1 tahun, maka minimal berumur 6 bulan. Tapi kalau sapi itu setidaknya 2 tahun. Kemarin ada yang telepon, Ustaz, ada sapi 9 bulan baru, tapi besar Ustaz badannya, boleh tidak dikurbankan? Saya bilang nggak boleh. Tapi besar Ustaz, lebih besar daripada sapi biasa. Rupanya sapi mental, Pak. Sapi mental ya 6 bulan itu sudah sama seperti sapi 90 tahun gitu. Maka saya bilang sapi ini masih anak-anak, umur 6 bulan. Ya, dia katakan 9 bulan sapinya, tapi sapi mental. Foto kan sapinya, saya bilang ini sapi mental, nggak boleh. Ya, usianya belum sampai 2 tahun. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Nanti saya kirimkan di grup untuk materi yang bisa dibaca-baca. Tentang cacat hewan kurban belum sempat kita bahas. Kalau ada waktu
mungkin bulan depan tentu tidak akan ada waktu lagi. Jadi saya kirimkan nanti di grup. Mudah-mudahan bisa dibaca dan menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban di tempat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.